bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita seperti Petrus oleh Tuhan Yesus, meskipun yang lain mengatakan bermacam-macam, tapi Petrus mengatakan Mesias, anak Allah yang hidup. Dan tentunya kita semua juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang diwujudkan di dalam firman Tuhan. Tentu ini juga memberikan pembelajaran kita semua, apakah benar firman Tuhan, Alkitab itu juga hidup, itu tergantung dari kita semua yang membawa. Ketika kita mengamini bahwa Alkitab ini hidup, artinya dari perkataan kita, tindakan kita, itu juga bisa menyentuh kepada orang lain. Tetapi kalau perkataan kita, tindakan kita belum bisa menyentuh kepada orang lain, tidak usah tergesa-gesa kita mengatakan firman Allah yang hidup. Diguyur, ditertawakan orang. Artinya ini memberikan suatu pembelajaran kepada kita semua, khususnya adalah kita dengan teladan pendetanya Pak Samuel yang berpelayanan. Karena kalau warga jarang menyampaikan, tapi kalau yang berpelayanan kan menyampaikan di depan. Artinya ketika saya pun juga menyampaikan seperti itu, lalu saya tidak bisa membawa, menyentuh orang lain, ya panjenengan pasti hentikan. Omong tok oleh suara. Bapak Ibu, saudara Presiden berkat Tuhan, sesuai dengan kata jemaat yang kita rencanakan tanggal 3 kita mau unduk-unduk. Nanti langsung kepanitiaan ini saya serahkan kepada pemuda, nanti majelis yang mendampingi. Sekali lagi untuk kepanitiaannya saya serahkan kepada pemuda, nanti Mas Deva, Mas Gino, pokoknya pemuda nanti silakan sesuai juga yang sudah kita sepakati nanti bendahara supaya secepatnya menyiapkan 500.000 nanti untuk biaya-biaya untuk kemudian tempat yang mau kita buat persembahan. Jadi nanti supaya kepanitiaan pemuda nanti berhubungan dengan bendahara untuk mengambil uangnya, mempersiapkan ada oposisi diadai untuk besok minggu itu. Dan berikutnya untuk rangkuman kami Bapak Ibu, saya suwun nanti dengan kembali panjenengan saged rawuh nanti di ibadah keluarga atau patuenan di rumahnya Mbak Trihandayani, Mbak Wong terkenal nek Putri Mbak Triwul. Itu putrinya di Warni, rumahnya kalau dari saya tempat saya ke selatan sedikit, kalau dari Bundian ke utara sedikit. Ya, kita bersama-sama besok bulan Kamis kita mau peribadatan keluarga patuenan di rumah Mbak Triwul, Om Stefan. Demikian Bapak Ibu, saudara yang kasihnya diberkati Tuhan. Maka cuma yang saya sampaikan akhirnya ayat yang ke-16 kita melihat di sana bahwa pengakuan yang sangat penting. Di ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika murid yang lain melihat bagaimana Yesus itu menurut pandangan mereka seorang nabi, namun jawaban yang disampaikan oleh Petrus, Yesus itu bukan sekedar seorang nabi, namun lebih daripada seorang nabi. Dan juga Yesus dan juga di sana Yesus yang diakui oleh Petrus bahwa dia adalah anak Allah yang hidup,
itu bukan sekedar ucapan bibir, ucapan mulut Petrus saja, melainkan itu adalah datang dari Roh Allah. Demikian kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Di ayat di ayat 17 sangat jelas sekali bahwa Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus tersebut adalah anak Allah. Dan di ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Sehingga di ayat yang ke-18, Petrus itu sangat jelas menjadi batu yang hidup, batu karang yang di atasnya diletakkan satu dasar bangunan bait Allah yang hidup, atau dimaknai dengan gereja. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengakui Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah yang hidup. Umat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang membuat kita berbahagia? Perikop ini mengajar kita bahwa kebahagiaan sejati kita adalah mengenal Yesus di dalam anugerah Allah. Dan pengenalan ini membuat kita menjadi bagian dari bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui Yesus, Anak Allah yang hidup, menjadi bagian dari bangunan bait Allah atau merupakan gereja yang hidup. Sedangkan manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Oleh anugerah Allah, kita menjadi orang yang percaya, orang yang menjadi pengikutnya Yesus, yang mengikuti Yesus, maka kita dijadikan bagian dari bait Allah yang kudus dan sangat mulia. Inilah kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana dalam lirik Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul yaitu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Warisnya budi tebus Ibrahim baru besarnya anugerah Allah yang kita terima menjadi bagian
dari gerejanya. Kiranya senantiasa mendorong kita untuk senantiasa memuji Tuhan melalui hidup yang berkenan kepadanya. Baiklah kita menjadi batu-batu hidup yang tersusun rapi dan cemerlang, sehingga kita dapat memancarkan keindahan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat 360. Baik, yang pertama. Bersama umat Tuhan di seluruh bumi, kita akan memperbarui iman percaya kita. Kita ucapkan bersama-sama yang akan dipandu oleh Bapak Sukma. Maaf, Ibu Trisennya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita pada Tuhan. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli, dan kita amini bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Bu. Mari kita masuk di dalam doa syafaat.